Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bertamu di dalam rumahnya, untuk menjamu kita. Dan jamuannya Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan, rahmat, keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Sesungguhnya Allah taala memuji sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakmurkan waktu antara maghrib dan isya dengan amalan yang semacam ini, ataupun dengan salat, ataupun dengan ibadat kepada Allah taala. Ketika antara maghrib dan isya, sekelompok sahabat Rasulullah setelah salat maghrib masing-masing berdiri melaksanakan salat sunnah, beribadat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan firman Allah memuji mereka yang memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang bagian belakang dari tubuh mereka jauh dari kasur. Artinya apa yang mereka lakukan jauh dari kasur. Mereka berdiri berdoa kepada Allah Ta'ala dalam salat mereka, dalam ibadat mereka. Apakah itu saat tahajud, qiyamul lail? Ya tentu saja. Tetapi ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang qiyamul lail, tapi ditujukan kepada mereka orang-orang yang memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Sehingga para ulama yang terdahulu, Al-Imam Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran, yang beliau hidup sekitar 500 tahun yang lalu, beliau dahulu mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal maghribi wal isya. Segala harta karun, harta simpanan, harta karun surga dari Allah Ta'ala terdapat di dalam memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Imaratul waqt bainal maghrib wal isya. Sehingga waktu antara maghrib dan isya merupakan waktu yang teramat mahal. Syekhana Al-Habib Al-Marhum Al-Maghfurullah yang meninggal 3 minggu yang lalu lebih kurang, atau 2 minggu yang lalu, Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, itu beliau mengatakan waktu antara maghrib dan isya hendaknya tidak kita isi melainkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah dengan salat awabin kah, dan semua salat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya, semua salat sunnah yang dilaksanakan antara maghrib dan isya disebut salat awabin. Dan juga semua salat yang dilaksanakan di malam hari disebut qiyamul lail. Dan semua salat sunnah yang dilaksanakan setelah tidur malam habis isya menjelang subuh dinamakan salat tahajud. Salat awabin adalah semua salat sunnah yang dilaksanakan antara maghrib dan isya. Waktu yang mulia ini ada 4 pekerjaan, antara salat sunnah yang kita kerjakan, ataupun tilawatul Quran, ataupun berzikir kepada Allah Ta'ala, ataupun mengisinya dengan majelis ilmu seperti kita ini. Adapun di dalam salat sunnah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya 6 rakaat bainal maghrib wal isya. Man shalla 6 rakaat bainal maghrib wal isya la yatakallam bainahunna bikalamid dunya ya'dilna ibadah 12 sanah. Barang siapa yang salat sunnah antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat, tidak diselingi dalam 6 rakaat tersebut dengan omongan duniawi. Artinya 6 rakaat itu boleh 2 salam, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun 6 sekaligus, ataupun 2 rakaat salam terus 4 rakaat salam, bebas. Begitu, dengan niat ba'diyah ataupun niat awabin atau niat apapun yang mau dia niatkan. Intinya 6 rakaat tanpa diselingi 6 rakaat tersebut dengan omongan duniawi, maka 6 rakaat itu pahalanya tahu seperti apa? Bagaikan pahala ibadat selama 12 tahun. 12 tahun ibadat, Masya Allah. Umur kita berapa? Kalau 10 hari kita rutinkan,
10 hari kita rutinkan hal ini, 120 tahun. 100 hari kita rutinkan, ya, sampai akhir Ramadan. Ini sebentar lagi kita masuk bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Kita rutinkan sampai Lebaran nanti. Tiap antara maghrib dan isya 6 rakaat kita laksanakan. Berapa banyak ibadatnya? 1200 tahun. Belum lagi kalau bulan Ramadan amalan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, 80 kali lipat. Dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Yang sunnah dilipat gandakan seperti amalan fardu, yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini keberuntungan besar. Seandainya kita pulang dari majelis ini cuma membawa satu manfaat ilmu ini. Satu manfaat ilmu kita dapatkan, yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya tanpa diselingi dengan ucapan duniawi, itu sama pahalanya seperti ibadat selama 12 tahun. Masya Allah, sudah cukup. Ya, jadi kita mau lanjutkan ceramahnya atau sudah stop di sini aja? Masya Allah, ini sudah manfaat besar. Masya Allah, baru 5 menit kita ceramah udah dapat pahala berapa tahun? 12 tahun, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian. Bahkan disebutkan bahwasanya ini kita hadir di majelis ini. Ini kita duduk sekarang majelis ilmu. Dalam hadis, hudur majlis ilmin khairun min salati alfi rak'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi janazah. Salah satu amalan antara maghrib dan isya hadir majelis ilmu. Dalam hadis Rasul mengatakan, kalau hadir satu majelis ilmu semacam ini, pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala mengantar 1000 jenazah. Gabungkan pahala itu semua, 1000 rakaat, 1000 jenazah, 1000 orang sakit. Hadirnya kita di sini bukan sama pahalanya, lebih baik daripada pahala itu semua kalau digabungkan. Alhamdulillah. Ini tiap malam apa ada majelis di sini? Setiap malam ada majelis. Tiap malam kita punya kesempatan besar untuk meraih anugerah yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam kita punya kesempatan besar untuk mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit. Ya, coba tanya, ada dokter tidak di majelis kita saat ini? Dokter mana yang hari ini telah menjenguk 1000 orang sakit? Yang hari ini dia menjenguk, praktek, menerima pasien 1000 orang sakit. Dokter mana? Di sini masjid ini ada tukang mandikan jenazah gak? Belum ada. Mesti ada yang tukang mandikan jenazah. Mesti banyak orang yang mengerti cara memandikan jenazah dari kaum laki-laki dan kaum wanita. Siapa di pulau di NTB ini, di provinsi NTB, orang yang paling tua, paling lama berprofesi memandikan jenazah? Tanya, totalnya sudah sampai 1000 orang atau belum? Itu tahu dari mana? So tahu. Masya Allah. Tapi kehadiran majelis kita pada malam hari ini, Masya Allah, seperti pahalanya lebih baik daripada pahala mengantar 1000 jenazah, lebih baik daripada pahala menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Gabungkan itu semua, pahala besar apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya dikatakan, seandainya orang yang telah meninggal dunia, mereka punya kesempatan untuk balik ke dunia. Ini ulama bilang, kalau orang yang udah wafat punya kesempatan balik ke dunia, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah mereka akan hadir majelis yang semacam ini. Mengapa? Sebab ini satu-satunya amalan yang simple sebentar tapi pahalanya besar. Simple sedikit tapi pahalanya sangat besar. Bagaikan sunnah 1000 rakaat, bagaikan ini, bagaikan itu. Di antara amalan yang dianjurkan antara maghrib dan isya adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ya, orang dulu tuh kalau sudah antara maghrib dan isya, yang mengisinya dengan bacaan surat Yasin, atau membaca ratib, atau membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, atau tadarus Hizbul Quran. Itu yang mereka lakukan dari dahulu. Disebutkan oleh Al-Maghrabi di dalam Rihlah, kitab beliau, manuskrip yang beliau tulis dalam manuskrip Rihlah Al-Maghrabi, ketika beliau berkunjung ke negeri Hadramaut, ke kota Tarim. Ketika sampai di situ, beliau menyebutkan bahwasanya saya masuk antara maghrib dan isya, habis sholat maghrib keluar ke jalanan kota Tarim. Kota Tarim ini seperti kota Lombok. Kota apa namanya? Mataram. Kota Lombok ini kota apa? 1000 apa? 1000 masjid. Kota ilmu, kota santri.
Itu beliau bilang, saya masuk ke kota Tarim, begitu habis maghrib saya keluar dari masjid, saya jalan di jalanan kota Tarim masuk gang, itu saya catat sehabis maghrib itu saya dengar tuh di rumah kanan kiri membaca surat Yasin, ada lebih 60 rumah yang baru memulai bacaan surat Yasin. Itu yang memulai bacaan surat Yasin ada lebih dari 60 rumah. Belum lagi tuh yang udah surat Yasinnya sudah di tengah, yang sudah di akhir, atau yang sudah baca sholawatan, atau yang lagi baca ratib. Masya Allah, makmur mereka semuanya di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara waktu maghrib dan isya makmurkan dengan tilawatul Quran, dengan surat Yasin, ataupun daripada ayat-ayat Al-Quran lainnya. Kan Al-Imam Syekh Salim Bafadl, Syekh Salim Bafadl adalah murid daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Salim Bafadl murid daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, beliau belajar di Baghdad, belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, menuntut ilmu di sana, keluar dari negerinya, dari kota Tarim, itu bukan setahun, bukan 2 tahun, 40 tahun berguru. Dulu nggak ada telepon, ya, nggak ada jarak yang jauh dari Hadramaut Yaman ke Baghdad, perjalanan jauh, sampai keluarganya yang di Tarim tidak lagi mendengar kabar dari Syekh Salim Bafadl, dikiranya ini orang sudah meninggal dunia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak ada berita, sampai 40 tahun belajar baru dia datang ke kota Tarim. Saat dia datang pulang kampung, dia bawa 60 ekor unta, semuanya penuh dengan kitab. Dan dia yang memakmurkan negeri-negeri Hadramaut itu dengan ilmu. Wa Syekh Salim Sayyidi muhyi sunan wal wajibat ma dhalla man bih yaqtadi muhyi al-ulumid darisat. Syekh Salim Bafadl yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, menghidupkan majelis-majelis ilmu. Di kota Tarim di masa beliau ada 360 masjid, nggak sebanyak Lombok. 360 masjid, tapi kota Tarim kecil, nggak terlalu besar. Itu ada 360 masjid di situ. Dia mengatur, mengkoordinir dengan masyarakat sehingga di 360 masjid itu semua masjid tadarus Quran di 2 waktu. Waktu yang pertama antara maghrib dan isya, dan waktu yang kedua sebelum subuh, hizib akhiril lail. Dan semuanya secara serentak seminggu sekali hataman Al-Quran di hari Kamis pagi sehabis sholat subuh. Serentak 360 masjid melaksanakan kegiatan hal yang semacam itu. Enggak semuanya masjid penuh, ada masjid yang mungkin jamaah tadarus Qurannya itu 20 orang atau 10 orang atau 15 orang, tergantung dari tiap masjid. 360 masjid semuanya melaksanakan hal tersebut, menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Tiap hari Kamis mereka hataman Al-Quran Kamis subuh, dan memulainya ketika malam Jumat, mulai dari surat Al-Baqarah lagi mereka laksanakan hal tersebut. Dan ini pun juga termasuk amalan Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana di antara amalan beliau menghatamkan Al-Quran seminggu 1 kali hataman Quran. Itu yang beliau lakukan, dan banyak di antara para sahabat Rasulullah SAW yang amalannya demikian. Wahada Syekh Salim Bafadl adalah seorang ulama besar, guru daripada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan beliau ini adalah yang memiliki banyak murid yang sangat luar biasa, orang-orang besar yang menjadi murid-murid beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, kita perlu mencurahkan perhatian besar di dalam Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini. Disebutkan kebiasaan tersebut telah berlangsung dari 600 tahun, 700 tahun yang lalu sampai saat ini masih berjalan di kota Tarim dan di negeri-negeri lain. Kakek daripada guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh pernah datang ke Lombok sini 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah ke Lombok. Kakek beliau Al-Imam Al-Habib Salim bin Hafidh ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, itu dia punya kampung namanya Mishtah di sana. Dia pun juga di masjidnya menggiatkan tadarus Quran antara maghrib dan isya dan sebelum subuh. Puluhan tahun nggak pernah luput, selalu dia tadarus Quran antara maghrib dan isya dan sebelum subuh. Ini kalau sekarang kita antara maghrib dan isya macam ini penuhnya, begitu. Sebelum subuh itu lebih penuh lagi daripada
daripada maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, sebab kebanyakan orang ya longgar di waktu tersebut. Bahkan di antara para guru-guru kami yang selama 40 tahun tidak pernah luput tadarus Quran akhirul lail di masjid bersama-sama. Ada yang selama 50 tahun nggak pernah luput tadarus Quran bersama-sama di masjid. Hadzal Habib Salim bin Hafidh, dia pun juga menggiatkan gerakan tadarus Quran. Di antara yang hadir ada satu orang bukan buta huruf, satu orang buta dari kecil, awam, ya, buta dari kecil, awam. Dia hadir tiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia hadir di situ cuma mendengarkan. Setelah 2-3 tahun, tahun-tahun berikutnya dia turut membaca Al-Quran dari hafalan dia sendiri. Masya Allah, hafal Quran dari nguping, dari mendengar. Subhanallah. Ini berkat tadarus daripada Al-Quran tersebut. Kemudian amalan antara maghrib dan isya, selain sholat, selain pengajian, selain tadarus Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir antara maghrib dan isya, orang dulu biasa itu ada ratibul Attas yang dia baca, atau ratib Al-Haddad yang dia baca. Ratib itu bukan karangan, bukan karangan Imamul Haddad, tidak, beliau tapi memadukan, mengumpulkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadisnya Nabi dikumpulkan, kemudian dirangkum menjadi ratib daripada ratibnya beliau tersebut, radhiyallahu anhu arba. Ada Imamul Haddad yang hidup sekitar 300 tahun yang lampau, beliau wafat 306 tahun yang lalu. Wal Imamul Haddad hadza, beliau ilmunya menyebar sampai kemana-mana. Bahkan ratibnya beliau, ratib yang beliau susun dahulu dibaca di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi 300 tahun yang lalu, dibaca di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Dan sampai sekarang syair pujian yang beliau gubah untuk Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang kalau kita ziarah Nabi Muhammad itu tertulis di muwajahah, itu ada sebuah bait syair yang digubah oleh Imam Al-Haddad. Dari kumpulan syairnya panjang, tapi yang dicantumkan di situ satu bait syair saja. Nabiyyun azimun khulguhu khulgul ladzi lahu 'azzama rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, akhlaknya diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itu dikatakan oleh ulama bahwasanya kelengkapan qasidah itu ada di dalam makamnya Rasulullah SAW. Yang dipajang di luar hanya satu bait syair yang paling agung daripada syair tersebut. Ada Imamul Haddad, ratibnya dulu dibaca di Masjidil Nabawi dan dibaca di mana namanya, di Masjidil Haram. Itu waktu beliau pergi haji, di salah satu musim haji beliau tinggal di sana sampai cukup lama. Hingga ketika datang ke kota Mekkah lagi, kembali sehabis ziarah Nabi datang ke kota Mekkah bersamaan dengan tahun baru Hijriyah, hari Jumat 1 Muharram, ya, di tahun hajinya beliau. Maka beliau yang diminta menjadi imam sholat di Masjidil Haram, dan beliau baca di hari Jumat di tahun tersebut, di 1 Muharram. Dia baca sesuai sunnahnya Rasulullah yang biasa Rasulullah baca setiap sholat subuh di hari Jumat. Tahu biasanya sholat subuh hari Jumat itu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat kedua hal ata 'alal insan. Masya Allah. Ini pun juga nih, surat ini juga udah banyak dilupakan oleh orang. Kalau udah itu orang maunya udah buru-buru aja, buru-buru aja, maunya mau ringkes, mau buru-buru, masing-masing ada kesibukan. Begitu. Memang kita sholat itu dianjurkan untuk tidak memperpanjang sholat begitu, tetapi definisi panjang itu, definisi panjang di dalam sholat jamaah, Rasulullah bilang, apabila salah seorang kalian yusalli bin nas, ngimamin orang sholat, maka baca falyukhaffif, ringkaskan, sebab fa inna fihim al-kabir dzul hajah. Sebab yang ikut jamaah kita ada orang sepuh, ada orang yang punya hajat, au marid, ataupun juga ibu yang ninggalin anaknya di rumah, kepikiran sama anaknya, ringkaskan untuk mereka. Wa idza shalla wahda falyutil masya. Kalau dia sholat sendirian silakan panjangkan sesuka hatinya. Itu pesan Rasulullah SAW. Dan Nabi bilang bahwasanya waktu itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal min ubbadus sahabah, ahli ibadat.
Sampai ibadatnya pun dia ngimamkan sholat. Pernah satu kali itu satu orang nggak kuat ikut jamaah bermakmum di belakang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Udah dia nggak kuat, dia niat mufaragah, dia lanjutkan sholat sampai salam, ninggalin Sayyidina Mu'adz, dia jalan. Sampai akhirnya diisukan, ini orang-orang munafik, ini orang-orang munafik. Dia bilang, saya bukan munafik, tapi saya ada urusan lain. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kadang saya menghindari sholat di masjid itu karena Mu'adz kalau sholat udah kepanjangan. Nabi nanya, emang Mu'adz panjangnya baca surat apaan? Dia baca surat Al-Baqarah. Masya Allah, baca surat Al-Baqarah. Nabi dengar itu marah, ditegur Sayyidina Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apabila engkau sholat bersama orang, khafif fa inna fihim dzul haja au marid au kabir, begitu. Sampai akhirnya diajarkan Rasul, bacalah sabbihisma atau hal ataka atau al-fajr atau yang semacam itu. Nabi Muhammad SAW salatnya qasdan. Salatnya Rasulullah SAW tidak terlalu panjang, juga nggak terlalu pendek. Apabila fajar di hari Jumat, selalunya yang dibaca Nabi Muhammad fajar di hari Jumat adalah surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Hal Ata 'alal Insan. Begitu. Itu tidak panjang sebenarnya, cuma menurut orang sekarang diartikan panjang, ya dia yang salah, bukan sunnah yang salah. Sunnah benar, nggak mungkin salah. Antara ketika sholat isya di malam Jumat, biasanya yang dibaca itu rakaat pertama adalah surat Al-Jum'ah dan rakaat kedua Al-Munafiqun. Begitu juga di hari Jumat, Al-Jum'ah wal Munafiqun. Di hari Id, apabila Idul Fitr atau Idul Adha, biasanya selalunya yang dibaca itu rakaat pertama surat Ghaf dan rakaat kedua surat Al-Qamar, selalu dibaca. Masya Allah, ini pun juga menurut orang sekarang itu juga sudah panjang. Lakin sebagaimana dikatakan oleh lakin minat tatwil, Sahibul Jawhar bilang, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Kepanjangan juga semangat orang semakin lemah, maka perlu diringkaskan lagi. Kalau memang udah perlu diringkaskan atau sudah darurat, baca sabbihisma hal ataka, sabbihisma dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Alhasil, bacalah Al-Quran, makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Sebenarnya ada 4 waktu. Kita ini, ya, istilahnya kita baru taubatnya sekarang lah, anggaplah begitu. Ataupun kita juga selama hidup kita banyak kekurangan, banyak kelalaian selama hidup kita. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau mengatakan, bagi seseorang yang melalui hidupnya dalam kelalaian, kemudian dia mau mengejar ketertinggalan dia tersebut, bisa. Baru sekarang saya mau balik, baru sekarang saya mau taubat, saya mau mengejar ketertinggalan saya yang dulu, bisa. Bagaimana mengejar? Umur udah 50, umur udah 60, masih bisa mengejar yang lalu-lalu? Bisa. Dengan memakmurkan 4 waktu saja. 4 waktu kita makmurkan. 1 waktu antara maghrib dan isya. Bayangin aja, sekali kita makmurkan 12 tahun, itu baru dengan sholat yang 6 rakaat aja, belum pahala pengajian, belum pahala ini, pahala itu. 12 tahun. Makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Yang kedua, waktu sebelum subuh. Sebelum subuh itu Syekhana Al-Habib Attas Habsyi, dia bilang, ya waladi la tukhallid dik ahsan minnak. Fudail bin Iyad pun juga mengatakan ucapan yang sama kepada muridnya, ya waladi la yakunud dik ahsan minnak. Jangan sampai ayam jago lebih jago dari kamu. Sebelum subuh dia udah bangun dan siap untuk berkokok. Janganlah kita kalah dengan ayam jago, dengan ayam jantan. Bangunlah sebelum subuh, jangan kalah dengan ayam. Kalau kita bangunnya habis subuh, ya ayam lebih baik dari kita namanya. Wahakata, makmurkan waktu sebelum subuh. Walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh kita sudah di atas sejadah, udah siap. Siap dengan tasbihnya, siap dengan istighfarnya, walaupun 2 rakaat. Rasulullah bilang, rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam bagaikan harta karun surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan Al-Habib Al-Imam Syekhana juga, ini kita cerita orang yang kita kenal aja, nggak cerita yang jauh-jauh, orang yang kita kenal. Syekhu syuyukhina Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, itu dikisahkan beliau tuh
puluhan tahun nggak pernah tinggal hizib akhir lail, tadarus Quran di akhir malam di masjid. Datang tuh akhir malam ke Masjid Surur, dituntun sama anaknya Al-Habib Muhammad atau sama cucunya Al-Habib Abdullah yang baru meninggal seminggu yang lalu. Itu sambil dituntun, datang 2 jam sebelum subuh, dituntun tuh sambil buru-buru, bisur'a ya waladi syams alaina, yakni ta'akharna, buruan wahai anakku, kita kesiangan. Lihat, subuh masih 2 jam lagi, dia bilang kesiangan. Subuh masih 2 jam lagi, dia menjerit kesiangan. Belum lihat kesiangannya orang sekarang seperti apa. Kata puluhan tahun, syuyukh yang kita kenal puluhan tahun, nggak satu pun dari mereka yang tinggal qiyamul lail, nggak satu pun dari mereka yang tinggal salatul jamaah. Karena Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, idza ra'aita talib ilm la yuhafidh ala qiyamul lail wa ala salatil jamaah fanfud yadaka minhu. Kalau kamu lihat santri penuntut ilmu nggak sholat jamaah, nggak bangun malam, ya cuci tangan dari dia, nggak ada harapan. Santri nggak bangun malam, santri nggak sholat jamaah, itu nggak pantas disebut santri oleh beliau, katanya begitu. Kata. Nah itu waktu sebelum subuh, walaupun 15 menit kita sudah di atas sejadah. Kemudian waktu antara subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari. Dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya man shallal fajr fi jamaah wa jalasa fi musallah yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain kana lahu ajr umrah hajjah wa umrah tamatain. Barang siapa yang salat subuh jamaah, duduk di musallanya, zikir kepada Allah, bukan mainan handphone, bukan buka televisi, ya, bukan buka internet, duduk di musallanya, ya, habis subuh zikir kepada Allah atau baca Quran atau pengajian atau ilmu sampai terbit matahari, terus salat sunnah 2 rakaat isyraq atau mau duha juga boleh kalau sudah masuk waktunya. Maka sesaat tersebut pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, gratis. Yang mau haji umrah pahalanya besok ada di masjid ini, besok ada. Tapi sholat subuhnya jamaah, duduk zikir sampai isyraq, sholat 2 rakaat, pulang bawa pahala haji dan umrah sempurna. Kita kalau mau pergi haji berapa hari harus tinggal di sana? Berapa biaya yang mau kita keluarkan? Begitu. Tapi pahalanya besok bisa kita dapatkan, tiap hari bisa kita dapatkan. Tapi kewajiban haji tetap wajib, ya, bagi yang mampu. Ini waktu yang ketiga. Dan waktu yang keempat, sebelum tenggelam matahari. Siapkan sebelum tenggelam matahari untuk berzikir, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini 4 waktu, ya, sebelum subuh, kemudian juga habis subuh sampai isyraq, kemudian juga sebelum tenggelam matahari sore hari untuk berzikir, baca wirid sabah wal masa. Ibn Sunni itu dulu ada kitabnya, Azkarul Yawm wal Lail, Azkarus sabah wal masa, diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Al-Azkar itu ringkasan daripada apa yang dicantumkan oleh Ibn Sunni. Itu guru-guru kita dulu bilang, man magaral adhkar falaysa bidzakar. Orang yang enggak baca kitab al-adhkar bukan lelaki, enggak jantan. Bi'dar washtaril adhkar. Beli kitab al-adhkar walaupun dengan menjual rumah untuk beli kitab al-adhkar. Itu sampai itu yang dikacapkan. Ya, kemudian juga tuh waktu yang ketiga itu sebelum subuh, kemudian dari habis subuh sampai isyraq, sebelum maghrib walaupun beberapa saat untuk istighfar, dan antara maghrib dan isya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ma'murkan waktu kita, Allah Ta'ala ma'murkan waktu kita dengan ketaatan, dengan keimanan. Ya, itu disebutkan ini terakhir, ulama kita tuh mereka mahal waktunya, terutama waktu antara maghrib dan isya, sampai mereka bilang, li'an udrab bisyu'la finnar fi wajhi ahab ilayya min an yukallimuni ahadun bainal maghrib wal isya bi kalami dunya. Lebih baik wajah saya dipukul dengan obor api yang menyala disodorkan ke wajah saya, itu lebih saya sukai daripada orang bicara ngajak saya ngobrol obrolan duniawi antara maghrib dan isya. Itu katanya beliau radhiyallahu anhu arba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan waktu kita. Mukmin tuh royal sama duitnya, tapi pelit sama waktunya. Pelit sama jam, pelit sama menit, pelit sama detik, pelit sama nafas. Sebab kalau motonya orang dulu, motonya orang barat, setiap waktu adalah time is money. Waktu adalah uang. Tapi buat kita, tiap waktu adalah zikir, pahala, surga, ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
InsyaAllah Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. InsyaAllah Tuan Guru Bajang diberikan kesehatan, afiah. InsyaAllah NTB makin maju, makin berkah, masjid kita makin makmur, dan dijadikan kita, keluarga kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allah yubarik hadhil manazil wa hadhihi diyar, yubarik masajidana wa ma'ahidana wa ma'abidana, yaj'al lakum min ahlil masajid min ummari buyutillah. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna min khawas ahli taqwa, yuhaqqiqna bihaqa'iqil iman. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yusallimna wa yakum jami'al balwa wa ala kunnatin salihah jami' khurujil akhirah dafi'a min kulli syarr wa ila hadratin nabi al-fatihah.